Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya dari kelompok 9 bersama Budi Ayu ingin menjelaskan tentang materi pelajaran fikih kelas 10 semester 2. Yang pertama ada materi wakalah. Akad wakalah secara bahasa yaitu perlindungan, pencakupan, atau memberikan kuasa atau mewakilkan. Sedangkan secara istilah yaitu mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak tasyaruf perpindahan kepada orang yang juga memiliki tasarruf tentang sesuatu yang boleh diwakilkan. Dasar hukum al-wakalah menurut Al-Quran yaitu ada di surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwafiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Yang artinya jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Quran surah An-Nisa ayat 35. Menurut al-hadis, salah satu hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan al-wakalah yaitu artinya bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris. Kitab Al-Muwatta bab haji. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah itu telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Tidak semua urusan itu dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah juga sibuk dengan urusan yang lain. Di antaranya yaitu adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lain sebagainya. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah yang pertama orang yang mewakilkan atau mewakil. Yang kedua wakil, orang yang menerima perwakilan. Yang ketiga adalah mewakil B. Yang keempat ada sigoh atau ijab kabul. Yang B ada syarat wakalah. Yang pertama mewakil V. Yang kedua pekerjaan itu dimiliki oleh mewakil sewaktu akad wakalah. Yang ketiga pekerjaan itu hendaknya diketahui secara jelas. Yang keempat sigoh. Adapun jenis-jenis wakalah, yang pertama adalah wakalah al-khososoh, yang kedua al-wakalah al-ammah, yang C al-wakalah al-muqayyadah, yang keempat al-wakalah al-mutlaqah. Hikmah adanya al-wakalah, yang pertama dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat, sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu. Ada saatnya kita mewakilkan orang lain. Yang kedua, saling tolong menolong di antara sesama manusia. Yang ketiga, timbulnya saling percaya mempercayai antara di sesama manusia. Yang D, mendidik sikap tanggung jawab terhadap amanah bagi si penerima mandat atau kuasa. Selanjutnya ada pengertian as-sulhu. Materi selanjutnya yaitu as-sulhu. Kata as-sulhu atau perdamaian merupakan maksud dari solaha yaslihu solhan, yang mempunyai arti qad al-munazzah atau memutuskan suatu persengketaan atau perselisihan. Secara istilah, sulhu dapat diartikan dengan suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan atau menuntaskan adanya perselisihan. Dasar hukum dari as-sulhu. Pertama dari Al-Quran, ini berada di Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu perbaikanlah hubungannya antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Amr bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perjanjian antara orang-orang mukmin itu boleh kecuali perjanjian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
Rukun dan syarat sulhu. Rukun sulhu yaitu yang pertama adanya dua orang yang melakukan akad, ijab kabul, persoalan yang diperselisihkan, bentuk-bentuk perdamaian yang disepakati. Menurut ulama Hanafiyah, rukun sulhu cuma ada dua, yaitu ijab dan kabul antara dua pihak yang melakukan akad. Syarat sulhu yang pertama adanya sigot, yang kedua objek yang didamaikan adalah harta benda, uang ataupun jasa yang bermanfaat. Yang ketiga wujud perdamaian harus dibolehkan agama, tidak boleh perdamaian atas dasar keharaman yang diharamkan oleh agama. Yang keempat persoalan harus jelas. Yang kelima persoalan harus berupa materi yang bernilai. Hikmah adanya sulhu. Yang pertama hubungan antara dua pihak kembali membaik. Yang kedua melaksanakan perdamaian tidak membutuhkan waktu yang lama atau berlarut-larut sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Yang C, tidak banyak memeras pikiran karena suasana dalam melakukan perdamaian selalu dalam kondisi yang terbuka dan saling memahami. Yang terakhir dapat tercapai tujuan dari penyelesaian perselisihan tersebut. Selanjutnya yaitu akan diterangkan oleh teman saya Widya Ayu Anggraini. Materi selanjutnya yaitu ketentuan Islam tentang kepemilikan dan akad. Pengertian kepemilikan. Kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penugasan terhadap Allah. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki harta. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara. Milik secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Ishfani, adalah pembelanjaan alokasi harta dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Milik. Kepemilikan dalam Islam adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta, zat, atau nilai manfaat. Sebab-sebab kepemilikan. Seseorang dapat memiliki hak milik terhadap sesuatu barang dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut. 1. Ihraj al-mubahah adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Al-mubahat sendiri adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi dikuasai oleh orang lain, dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Yang kedua, al-tawallahu minal mamluk adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Artinya, setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh muncul dari harta milik adalah milik pemiliknya. Macam-macam kepemilikan. Menurut pandangan Islam, bahwa kepemilikan itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya, 1. Kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. 2. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. 3. Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatnya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Materi selanjutnya yaitu akad. Pengertian akad. Kata akad berasal dari kata al-aqd, berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad sama dengan perjanjian. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut bahasa, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Rukun akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, unsur yang membentuk akad dan menjadi rukun akad itu adalah sebagai berikut. 1. Para pihak yang membuat akad, 2 orang atau lebih yang melakukan akad. 2. Pernyataan kehendak
para pihak akad ijab kabul. Dengan demikian ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridoan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarak. Ketiga, objek akad. Maq'ud alaih, benda-benda yang diakad seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Syarat akad. Syarat dalam akad adalah sebagai berikut. 1. Syarat orang bertransaksi antara lain berakal, balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum. 2. Syarat barang yang diakadkan antara lain bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. 3. Syarat sigot, dilakukan dalam majelis. Ijab dan kabul harus ucapan yang bersambung. Ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Macam-macam akad. Ada beberapa macam akad, antara lain 1. Akad lisan. Akad terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 2. Akad isyarat. Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan karena bisu, maka akad dapat menggunakan isyarat. 3. Akad tulisan. Akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad melalui akta notaris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.